أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa ikut sholat berjamaah dan berkumpul di tempat yang barokah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia yang mulia yang menunjukkan kepada kita satu-satunya jalan menuju surganya Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di atas jalan sunnahnya. Di antara perintah terbesar yang harus dikerjakan seorang muslim setelah bertauhid kepada Allah adalah mengerjakan sholat. Seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang banyak dengan bentuk syukur. Syukur kepada Allah itu dengan taat kepadanya dan menjauhi larangannya. Seperti kita ketahui, Rasulullah berlama-lama dalam salatnya hingga kakinya bengkak. Kemudian Rasul ditanya oleh Aisyah, "Kenapa engkau berbuat sedemikian sementara engkau dijamin masuk surga?" Maka apa jawaban Nabi? "Tidakkah kau dapati aku sebagai hamba yang bersyukur?" Maka dari itu, apabila seseorang telah melakukan sholat, berarti ia telah bersyukur. Jadi kalau seseorang tidak melaksanakan sholat, maka ia tidak bersyukur dan ia menjadi kufur nikmat. Apabila Allah ingin memberikan sesuatu kepada seorang hamba, Dia akan memasukkan rasa ingin terhadap sesuatu ke dalam hati mereka. Kemudian hamba itu akan berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dan mulai dengan banyak meminta dan berdoa kepada Allah. Seseorang yang tidak terbiasa sholat tepat waktu tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat taat dengan selalu menjaga sholat berjamaah di masjid, bahkan ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang lain karena rasa butuh dan rasa inginnya itu. Maka dia pun menjadi hamba yang jadi rajin tahajud, rutin tilawah ya, gemar puasa, dan rajin melakukan amalan sunnah yang lainnya. Dan ia pun berdoa dengan penuh harap dan ikhlas. Dengan penuh kesabaran, akhirnya apa yang dia inginkan tercapai. Sayangnya, setelah itu, sedikit demi sedikit dia meninggalkan kebiasaan baik yang sudah mulai membiasa. Dia akan kembali menjadi orang yang biasa tanpa ada nilai lebih di hadapan Yang Maha Kuasa. Tahajudnya mulai dilepas. Tilawahnya kapan bisa. Sedekahnya kalau lagi mood. Zikirnya kapan mau. Puasanya kalau ingat, dan sholat duhanya jika sempat. Pokoknya nauzubillah. Mereka yang lalai ini tidak mampu mempertahankan nikmat yang telah didapatkan. Bahkan dengan mudahnya menukar nikmat dengan sengsara. Mengapa bisa demikian? Ya karena dia lebih sibuk dengan buah dari pohon nikmat daripada pohon nikmat yang sedang hancur berantakan tanpa pemeliharaan.
Maka dari itu ketaatan itulah nikmat sebenarnya. Sementara dimudahkannya rizki, prestasi, pangkat, hafalan, dan segala harta benda dunia itu hanya buah dari nikmat itu tersendiri. Karena itu kita harus menjadikan sholat yang paling utama di antara yang lainnya. Kalau diibaratkan dengan angka, kita harus menempatkan sholat pada angka yang pertama. Karena sholat adalah amalan yang pertama dihisab. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun akan baik. Dan dia pun akan selamat dari perkara hisabnya nanti. Jadi, siapa yang terbiasa menunda-nunda sholat, maka jangan salahkan bila Allah juga memperlambat proses hidupnya. Menikah misalnya, mendapat keturunan, mendapat hidayah, mendapat rizki dan sebagainya, semua diperlambat dan dipersulit oleh Allah. Itu karena ya menunda-nunda sholat. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau sholat saja remeh dalam perasaanmu, maka apalagi yang akan berharga di hadapanmu. Sholat itu sebenarnya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika kita sholat tapi perilaku kita masih tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, maka perlu kita renungi, perlu kita koreksi. Apakah sholat kita sudah baik, sudah benarkah sesuai yang Nabi kita contohkan. Dan banyak hal lain yang mesti menjadi pusat perhatian kita di dalam melaksanakan sholat, hingga ia bisa menjadi sholat yang bermutu, yang mampu menguatkan jiwa agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.